Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatnya, yaitu berupa taufiknya kepada kita semua untuk menghadiri, mengikuti kajian rutin kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pemberat amal timbangan kita kelak pada hari kiamat. Dan tentunya kita tidak luput untuk mengingatkan diri kita pribadi, keluarga kita dan juga teman-teman semuanya agar kita lebih giat lagi tentunya, terutama kita akan menempuh 10 hari bulan Ramadan. Di situ kita ketahui bersama keutamaannya luar biasa dan bahkan inti ya keutamaan utama di bulan Ramadan ada di situ, sehingga sangat merugi orang-orang yang tidak paham hal itu dengan menyanyiakan waktunya. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini tentunya akhirnya lebih utama daripada awalnya. Dibuktikan dengan adanya Lailatul Qadri di situ. Jadi oleh karena itu semangat fastabiqul khairat yang di awal-awal kita bangun itu kita terus pupuk, kita terus wujudkan, tumbuhkan, barakan, nyalakan sampai kita atau sampai detik akhirnya. Dan fasari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Terus bersegeralah, cepatlah, susul, cepat maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama kita alhamdulillah masih diberikan hayat di kandung badan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar itu semua. Sehingga bagi mereka yang bermalas-malasan, bagi mereka yang masih menunda-nunda, maka sungguh luar biasa. Jadi tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal telah mengisyaratkan man hurima khairaha faqad hurim. Jadi barang siapa yang dicegah, terluput, tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh orang itu benar-benar tercegah untuk mendapatkannya. Jadi siapa yang mencegahnya? Tentu bukan Allah Subhanahu wa taala yang awal mulanya, tapi yang mencegahnya adalah atas pilihan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan kita pilihan, memberikan kita pilihan segala apa yang kita perbuat kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita jangan sampai mencegah diri kita untuk mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat luar biasa, terutama Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi siapa saja yang tidak mendapatkannya sekali lagi sungguh sangat merugi, dan apabila tercegah untuk mendapatkannya, rugi tidak mendapatkannya, maka janganlah salahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sangat-sangat salah alamat. Jadi sekali lagi sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk bulan atau ketika masuk malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, aiqadha ahlahu, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, wasyadda mi'zarah, dan menguatkan tali pinggangnya. Ini isyarat atau kiasan bagaimana bentuk semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih semangat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi dari sekarang kita ingatkan diri kita, keluarga kita khususnya ya, keluarga kita. Jadi dari sekarang ingatkan istri, anak bahwa siap kita sebagai kepala rumah tangga, seorang suami siap untuk membangunkan keluarga kita masing-masing, istri kita, anak kita. Terutama dalam qiyamul lail, apalagi di saat-saat pandemi sekarang ini di mana kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar full di rumah kita masing-masing. Artinya tarawih tidak ada, baik di Qatar di sini maupun di Oman di situ. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufiknya untuk mampu bisa mengisi malam-malam yang penuh berkah tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerimanya, dan kita menjadi salah seorang di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Baik, ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan kembali melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang kita rujuk kepada kitabnya Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, dan kita masuk pada
dosa besar yang ke-66. Dosa besar yang ke-66. Kata beliau al-kabiratu as-sadisatu was-sittun. Dosa besar yang ke-66. Fi man khassa 'abdahu aw jada'ahu aw 'adzabahu zulman wa baghyan. Yaitu hukum yang berkaitan dengan mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena, yaitu semaunya. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini, coba silahkan dibacakan oleh salah satu jamaah agar bisa dibayangkan atau diketahui gambaran umum apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam dosa besar yang ke-66 ini. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Al-Imam Az-Zahabi, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang iblis. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka, yakni memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka, yakni merubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Sebagian ulama tafsir berkata, yang dimaksud adalah mengebiri. Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnahu, wa man jada'a 'abdahu jada'nahu." Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya, niscaya kami juga akan memotong hidungnya. Ini adalah khabar yang sahih. Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah secara marfu'. Beliau bersabda, "Man aqsa 'abdahu aqsainahu." Barang siapa yang mengebiri sahayanya, niscaya kami akan mengebirinya. Al-Hakim mensahihkan, tetapi beliau keliru. Sebuah hadis dalam masalah hukum had dan matanya adalah sebagai berikut. Man mathala bi'abdihi fahuwa hurrun. Barang siapa yang menyiksa hambanya secara keji, maka dia, yakni hambanya itu merdeka. Dalam As-Sahihain, man qadhafa mamlukahu uqima alaihil haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, niscaya hukum had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat. Dan akhir hadis yang dihafal dari Nabi SAW adalah as-salatu as-salah. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Lazimilah solat, yakni jagalah solat, dan takwalah kepada Allah berkaitan dengan hamba sahaya kalian. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Nabi SAW melarang mengimbiri kuda dan hewan ternak. Baik. Itu yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkaitan dengan dosa besar yang ke-66, yaitu berkaitan dengan al-khasi atau al-ikhsa. Itu diantara istilah ya di dalam bahasa Arab yang disebutkan di sebagian nas. Jadi ada al-khasi. Jadi al-khasi itu adalah proses mencegah perkembangannya atau berkembangnya ya makhluk ya dengan dipotongnya buah zakarnya. Itu kalau dipotong buah zakarnya, maka itulah proses namanya khisi. Khisi atau khasi itu nama istilahnya. Atau dengan bahasa kita kebiri. Bahasa kita kebiri. Type. Jadi atau bisa juga dengan cara memotong buah zakarnya dan sekaligus memotong zakarnya. Type.
Itu di antara amaliyah atau proses ya yang ada yang tentu dilarang dalam hal ini. Nah, apabila ditujukan kepada manusia khususnya. Adapun berkaitan dengan hewan, nanti kita juga akan sentuh sedikit atau bahas sedikit berkaitan dengan hal itu karena penulis rahimallahu taala Imam Az-Zahabi rahimallahu taala juga menyebutkan hal itu. Taib. Jadi ayyuhal akhwatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi proses yang tadi kita sebutkan memotong zakar atau buah zakar mengebiri dalam hal ini hamba sahaya, kemudian memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena, ini tidak diragukan lagi akan perbuatan ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Ya, karena kalau kita melihat, jangankan kita lihat atau kita membaca hadis-hadis khusus berkaitan dengan hal ini, ya, ini juga kita melihat dari sisi hadis secara umum berkaitan dengan zalim, berkaitan dengan kezaliman, bahkan ayat-ayat banyak sekali berkaitan dengan kezaliman ini. Nah, bagaimana tidak disebut zalim? Ya, mengebiri, ya, kemudian memotong hidung, menyiksanya. Nah, ini semua adalah tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal sehat masuk ke dalam kategori kezaliman. Karena kezaliman itu sendiri kita mengetahui maknanya adalah wad'us syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yakni ringkasnya lawan daripada hikmah atau lawan daripada keadilan. Jadi kalau kita melihat perbuatan-perbuatan seperti ini, mana tempat adilnya? Mengebiri, memutuskan agar seseorang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak berkembang biak, tidak beranak pinak. Nah, itu kan termasuk kezaliman, apalagi memotong hidung, apalagi menyiksanya dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala la'natullah 'alal zalimin. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini nyata. Jelas ayatnya. Juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan naqulu lilladzina zalamu dzuqu adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Ini dalam surah Saba. Dalam surah Saba ayat 40 Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Allah juga sebutkan dalam surah Ghafir ayat 18, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya tentu kelak pada hari kiamat. Itu orang-orang zalim, tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada teman dekatnya, karibnya, dan lain-lain. Itu ayat-ayat Al-Quran banyak sekali, hadis-hadis Nabi SAW pun tak kalah banyaknya mengingatkan kepada kita kaitannya dengan kezaliman. Karena bab yang kita bahas ini sudah nyata-nyata zalim. Nyata-nyata zalim. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dan termasuk kategori hadis qudsi di mana Rasulullah SAW menyandarkan hadis beliau, ucapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, atas diriku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Maka aku pun kata Allah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sekali lagi ini termasuk hadis qudsi. Nah, jadi ini sudah jelas sekali ya hadis dan ayat-ayatnya berkaitan dengan kezaliman. Kenapa kita ingatkan? Karena ini sangat-sangat terang kezalimannya. Tidak ada alasan ya untuk
membenarkan perbuatan seperti ini, terutama dilakukan kepada manusia, walaupun hamba sahayanya, walaupun orang yang di bawah kekuasaannya, walaupun orang yang boleh bisa diperjualbelikan. Karena yang namanya hamba sahaya itu ibarat barang yang bisa dimiliki dengan diperjualbelikan. Namun perbedaannya adalah barang tidak bernyawa, kalau ini bernyawa. Nah, ini kalau kita melihat hamba sahaya tidak ada ya. Di sekeliling kita tidak ada sekarang ini. Nah, tentu kita mengambil kesimpulan dari hal ini, apabila hamba sahaya itu tidak dibenarkan untuk dikebiri, untuk dipotong hidungnya, atau menyiksanya, apalagi orang yang merdeka. Dan alhamdulillah di sekeliling kita semuanya merdeka sekarang ini. Dan hukum-hukum berkaitan dengan hamba sahaya pernah kita lalui bersama. Taib, kita melihat apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 19. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka, yaitu memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Surah Nisa ayat 19. Beliau menukilkan maksud daripada ayat ini dari sebagian ulama tafsir. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Adz-Dzahabi, sebagian ulama tafsir berkata, yang dimaksud adalah mengebiri. Yang dimaksud adalah mengebiri, itu ancaman yang ada dalam ayat ini itu ditujukan kepada salah satunya adalah orang-orang yang mengebiri. Yang tadi dah kita sebutkan makna mengebiri adalah memotong buah zakar. Nah, ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengebiri itu sendiri ya. Taib. Di dalam hukum Islam telah dibahas juga oleh para ulama. Ya. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, ini termasuk kitab yang terhitung ensiklopedi ya. Fikih, bab fikih salah satunya dibahas di situ masalah mengebiri. Katanya di situ disebutkan inna khisa'al adami haramun saghiran kana aw kabiran liwurudin nahi anhu ala ma ya'ti. Nah, sesungguhnya disebutkan di situ mengebiri anak Adam yaitu manusia haram. Hukumnya haram baik itu kecil maupun besar. Au kabiran. Nah, baik itu anak kecil maupun besar. Liwurudin nahi anhu, karena di situ ada larangannya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan huwa nahyu tahrim bila khilaf fi bani Adam. Nah, hukum larangan mengebiri anak Adam manusia adalah hukumnya haram bila khilaf. Tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Ini kaitannya dengan mengebiri manusia. Mengebiri manusia hukumnya haram. Ya. Bila khilaf, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun kaitannya dengan hayawanat, kaitannya dengan hewan yang baik hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, ini tentu ada khilaf dan nanti kita akan sebutkan. Baik. Di antara hadis larangan kaitannya dengan mengebiri, karena tadi disebutkan oleh para ulama haram ya, mengebiri anak Adam, manusia. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama karena ada hadis larangan di situ. Di antaranya hadisnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud menceritakan, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah ikut berperang bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Walaisa lana syai', dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, yakni untuk menyalurkan nafsu. Faqulna kami pun mengatakan, ala nastakhsi. Faqulna kami mengatakan atau curhatlah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala nastakhsi, bolehkah kami untuk mengebiri diri. Fanahana an dzalik. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengar hal itu melarang kami dari hal itu, yaitu dari mengebiri. Ini tentu kalau kita melihat apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dan sebagian para sahabat yang ikut pada waktu itu yang menyatakan ya siap untuk mengebiri diri sendiri di hadapan Rasulullah SAW, ini tentu mereka berniat baik. Ya siap mengebiri diri sendiri, bukan mengebiri orang lain. Dan bab kita ini mengebiri orang lain. Ini kita melihat hadis asal daripada mengebiri untuk diri sendiri dan untuk niat yang baik, ya, untuk niat yang baik supaya fokus ibadah, gitu ya, supaya fokus perangnya. Kalau ketika perang itu kan niatnya baik. Namun Rasulullah SAW walaupun demikian dengan cara yang baik konon, yaitu mengebiri diri sendiri dengan niat yang baik, niat untuk fokus ibadah, tetap Rasulullah SAW melarang. Fanahana an dzalik. Rasulullah SAW melarang kami dari berbuat demikian, yaitu mengebiri diri sendiri. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, di sini disebut hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang melarang adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Radda Rasulullah SAW ala Uthman bin Mad'un at-tabattul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah, melarang Uthman bin Mad'un untuk tabattul. Apa itu tabattul? Nanti kita terangkan. Walau udzina lahu lahtasaina. Kalau Rasulullah SAW mengizinkan, walau adzina lahu lahtasaina. Kalau Rasulullah SAW mengizinkan Uthman bin Mad'un berbuat tabattul, melakukan tabattul, maka pasti kami akan mengebiri diri sendiri. Yaitu melakukan kebiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan tabattul kepada Utsman bin Mad'un, jadi para sahabat pun paham bahwa tidak boleh mengebiri diri sendiri dalam rangka atau niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabattul itu sendiri, ayyuhal ikhwati wal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tabattul itu makna dari tabattul dari segi bahasa adalah inqita, yaitu memutuskan diri. Memutuskan diri. Jadi maksudnya di sini memutuskan diri dari khalayak ramai, memfokuskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tabattul secara umum tidak bisa dikatakan salah. Oleh karena itu para ulama membagi tabattul ini ada dua jenis. Tabattul yang mahmud, tabattul yang terpuji, kemudian yang kedua tabattul yang madhmum. Ya tentu Rasulullah SAW melarang ya Utsman bin Mad'un dan juga sahabat-sahabat yang lain tabattul. Tidak lain tidak bukan karena tabattul yang dimaksudkan oleh para sahabat adalah tabattul yang mazmum. Kalau tidak, tabattul yang mahmud itu tentu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sebutkan tabattul itu adalah menyendiri, ya, memutuskan hubungan dengan khalayak orang lain, makhluk yang lain, manusia yang lain untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mahmud, yang terpuji itu apabila memutuskan hubungan, artinya menyendiri, itu tidak mempengaruhi hak-hak orang lain, ya, tidak mempengaruhi juga hak diri sendiri. Nah, jadi kalau berpengaruh kepada hak orang lain dengan alasan menyendiri, lalu hak-hak orang lain dan bahkan hak-hak dirinya terbengkalai, maka ini dah masuk dalam kategori tabattul yang mazmum, yang tercela. Jadi kalau yang mahmud, yang terpuji, ya contohnya ketika kita iktikaf.
ketika kita iktikaf. Jadi iktikaf itu pada asalnya kita tabattul, kita menyendiri dan kita memutuskan hubungan dengan makhluk, ya, dengan orang lain. Kita menyendiri di tempat iktikaf kita masing-masing, bahkan kita tidak mau terganggu, ya. Nah, tapi kan ketika kita atau sedang iktikaf atau sebelum iktikaf itu semua kita telah persiapkan. Kita persiapkan bekal keluarga kita yang kita tinggalkan ke masjid. Nah, kemudian diri kita juga bekal kita, makanan kita juga ada di situ. Nah, kita juga tidur di situ. Nah, artinya hak-hak orang lain dan juga hak kita penuhi juga. Nah, ini kalau demikian adanya, tabatul jenis seperti ini dibolehkan. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muzammil ayat 8. Surah Muzammil ayat 8, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wadhkuris marabbik, dan sebutlah, berzikirlah. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, ini kata tabattal yaitu tadi tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, kalau dilihat di terjemahnya yaitu dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murni, dengan khusyuk begitu. Dengan fokus. Nah, tapi tadi kita sebutkan ini tabattul, asalnya tabattala ya tabattalu, tabtilan, tabattulan. Nah, tabattul tadi memutuskan diri, menyendiri. Nah, tadi disebutkan oleh para ulama ada dua, ada yang terpuji. Jenisnya apa? Setelah memenuhi kebutuhan hak orang lain dan juga kebutuhan diri sendiri. Nah, adapun menyendiri dengan alasan ibadah, namun hak-hak orang lain terbengkalai, hak dirinya bahkan menyakiti diri sendiri, maka ini tentu tabatul yang mazmum, yang tercela. Dan tabatul yang mazmum ini ada pada rahib. Nah, ini contohnya ada pada rahib-rahib yang ada di di agama Buddha, di agama Hindu atau agama-agama yang lain. Nah, kalau kita lihat pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang ada yang di Buddha, bahkan ada yang bertapa begitu tanpa makan, minum. Nah, itu udah menyelisihi hak-hak dirinya udah hilang, apalagi orang lain semua confirm udah hilang. Ada bahkan kita dengar berita gitu ya, ada salah seorang rahib ya, biksu rahib di salah satu di Thailand di situ itu membunuh dirinya sendiri dengan memotong kepalanya sendiri untuk mempersembahkan entah niatnya. Nah, itu semua adalah jenis-jenis rahib yang terlarang. Itu menyendiri, niat fokus ibadah, namun hak-hak orang lain dan hak dirinya terbengkalai. Yang tadi kita sebut banyak kita lihat di agama Buddha dan sebelumnya juga di agama Masihi, agama Kristen. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 27. Kaitannya dengan pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Warahbaniyatan ibtada'uha. Nah, itu warahbaniyah disebut surah Al-Hadid ayat 27. Warahbaniyah. Nah, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala sebut tabatul, tapi di sini rahbaniyah. Rahib itu apa? Ibtada'uha, mereka membuat cara-cara bid'ah ya dalam fokus beribadah, yaitu menyendiri begitu. Yang tadi melalaikan hak-hak orang lain kemudian hak dirinya sendiri. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim, yang itu tidak pernah diwajibkan atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Padahal yang mereka diperintahkan itu adalah melakukan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini balik kita kepada permasalahan bahwa di antara alasan para sahabat dahulu yang berniat ingin mengebiri diri sendiri itu niatnya baik, yaitu niatnya tabattul agar fokus ibadah. Namun itu semua dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, apalagi orang-orang yang mengebiri orang lain tanpa niat yang dibenarkan atau menzalimi orang lain. Ini sudah pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala
menyebutkan dalam syarahnya berkaitan dengan hadis larangan Rasulullah SAW, hadis larangan al-ikhsa tadi, hadis larangan mengebiri. Kata beliau rahimahullahu taala, wal hikmatu fi man'il khisa. Hikmah dilarangnya kebiri. Khisa. Hikmah dilarangnya kebiri, khisa atau al-khassi. Itu bahasa Arabnya. Hikmah dilarangnya kebiri. Kata beliau rahimahullahu taala, annahu khilaf ma aradahu syari'. Bahwa kebiri itu menyelisihi kehendak syariat. Menyelisihi apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh syariat. Yaitu takthirun nasal liyastamirra jihad al-kufur. Yaitu beranak. Yaitu tujuan syariat yang diinginkan oleh syariat adalah beranak, pinak, itu berkembang biak, beranak. Untuk apa? Kelanjutan jihad melawan orang-orang kafir. Untuk kelanjutan jihad melawan orang kafir. Wa illa lau udhina fi dhalik la'aushaka tawaruduhum alaihim. Kalau tidak, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hal itu, maka tentu hal ini akan banyak dilakukan. Fayang qata'in nasal. Akibatnya keturunan akan terputus. Fayaqil al-muslimun bin qita'ihi. Lalu dengan itu kaum muslimin akan menjadi sedikit. Akan menjadi sedikit. Wa yaksur al-kuffar. Dan orang-orang kafir akan menjadi banyak. Fahuwa khilaf al-maqsud. Jadi jelas. Itu semua menyelisihi maksud tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala melanjutkan hikmah kenapa dilarang kebiri. Kata beliau kama anna fihi minal mafasid. Di situ juga ada mafasid, mafsadat. Keburukannya, efek negatifnya. Kata beliau diantaranya ta'dzibun nafs, menyiksa diri sendiri, wat tashwih, dan mencacatkan diri sendiri, ma'a idkhalid darar alladhi qad yufdi ilal halak. Bersama dengan itu dia telah memudaratkan diri sendiri yang kemungkinan bisa membuatnya mati. Ilal al-halak. Kemudian wa fihi ibtal ma'na rujuliyah allati awjahadallahu fihi, dan juga pada kebiri itu adanya menghilangkan kelaki-lakian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebiri itu ada menghilangkan kelaki-lakian, ya, sifat kelaki-lakian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang dah kebiri kan sifat kejantanannya, ya, kelaki-lakiannya itu hilang. Kemudian juga kata beliau rahimahullahu taala wa taghyir khalqillah. Di situ juga ada bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufrin ni'mah, juga di situ ada kufur nikmat. Kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Wa fihi tashabbuh bil mar'ah. Di situ juga ada penyerupaan terhadap wanita. Karena kalau orang dah dikebiri, itu ada unsur tasyabbuh dengan kaum wanita. Lalu yang terakhir kata beliau waqtiyarin naqsi 'alal kamal. Di situ ya adanya pilihan memilih yang kurang, ya, memilih hal yang kurang daripada hal yang sempurna. Karena kalau orang yang telah dikebiri kan menjadi kurang, berbeda dengan orang yang normal, yaitu orang yang sempurna. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala kaitannya dengan kebiri, asal hukum asal kebiri pada manusia. Nah, bagaimana kalau kita melihat kebiri ini dilakukan kepada orang lain dengan kezaliman? Ya tentu ini sudah menjadi dosa besar. Mengebiri diri sendiri dengan niat yang bagus, itu tabatul yang tadi kita sebutkan pun diharamkan, tidak dibolehkan oleh syariat, apalagi mengebiri orang lain. Baik, kita melihat kembali kepada buku kita, halaman 116, di situ dibuka buku terjemahnya. Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah bahwasanya Nabi SAW bersabda,
man akhsa. Nah, jadi kata beliau rahimallahu taala di sini, man qatala abdahu qatalnahu wa man jada'a abdahu jada'nahu. Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya. Dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya, niscaya kami juga akan memotong hidungnya. Ini adalah kabar yang sahih. Nah, ini bentuk suatu kezaliman yang dibalas di dalam syariat. Hadis ini juga mengisyaratkan betapa besarnya dosa orang yang menzalimi hamba sahayanya. Ya, walaupun namanya hamba atau hamba sahaya, ini tadi kita sebutkan sama ibaratnya dengan barang, bisa diperjualbelikan, namun juga dia tetap manusia, itu diperhatikan hak-haknya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Samurah secara marfu'. Dari Samurah secara marfu', beliau bersabda, man akhsa abdahu akhsainahu. Barang siapa yang mengebiri hamba sahayanya, niscaya kami akan mengebirinya. Ya, wadah. Ini sebagai ancaman bagi mereka-mereka yang menzalimi hamba-hamba sahayanya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Al-Hakim mensahihkan, tetapi beliau keliru sebuah hadis dalam masalah hukum had, dan matanya adalah sebagai berikut. Man matsala bi'abdihi fahuwa hurrun. Barang siapa yang menyiksa hambanya secara keji, maka dia hambanya itu merdeka. Nah, ini tadi disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala kaitannya dengan kekeliruan yang ada. Nah, apakah mereka-mereka, tapi yang hadis sahih dalam hal ini, barang siapa yang memukul hambanya, hamba sahayanya, itu kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya tersebut. Nah, dan juga di sini hadis ini, barang siapa yang menyiksa hambanya secara keji, maka dia hambanya itu merdeka. Hambanya itu merdeka. Nah, ini tadi dah kita sebutkan hadisnya yang mendukung secara makna, barang siapa yang memukul hambanya itu kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya tersebut. Nah, oleh karena itu para ulama ada yang mengatakan wajib, agar tidak mendapatkan dosa, maka wajib seorang itu menebus kafarah tersebut dengan cara membebaskan hamba sahayanya. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan bahwa sebagian besar para ulama mengatakan apabila telah menyiksa hamba, tidak wajib baginya untuk membebaskan hamba sahayanya tersebut, namun disunahkan karena di situ ada unsur keselamatan bagi tuannya. Baik. Kemudian halaman berikutnya, halaman 170, disebut dalam As-Sahihain, man qadhafa mamlukahu uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, niscaya hukum had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat. Nah, ini wadih dari hadis ini bagaimana bentuk kezaliman seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kezaliman itu dia lakukan kepada hamba sahayanya. Lagi-lagi bagi mereka yang memiliki hamba sahaya, biasanya hamba sahayanya itu dipandang sangat rendah sekali karena memang ibarat barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, itu kalau hamba sahaya, dan bahkan ada sebagian orang melampaui batas ya di zaman kita sekarang ini mengkiaskan pembantu sebagai hamba. Ini tentu sangat-sangat salah sekali. Sangat-sangat salah sekali karena pembantu bukan hamba. Ya, bukan hamba sahaya. Pembantu itu datang bekerja kepada tuannya atas dasar hak dan kewajiban masing-masing. Nah, tapi kalau hamba sahaya tidak ada yang demikian, tidak ada upahnya dan seterusnya. Tapi yang namanya pembantu itu kan ada upahnya, kemudian ada perjanjiannya. Nah, dan justru kezaliman kepada pembantu itu sama halnya dengan kezaliman kepada manusia yang bukan hamba sahaya. Nah, jadi maksudnya apabila ada orang di bawahnya, dia menganggap kecil, menganggap remeh. Sehingga dia berani, tuan-tuan atau majikan tersebut berani untuk menzaliminya. Nah, yang karena menganggap lemah,
ya, karena menganggap hina, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man qadhafa mamlukahu uqima alaihil haddu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, niscaya hukum had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat. Ya tentu di dunia tidak ditegakkan hadnya. Kenapa? Karena dia sebagai tuannya. Beda kalau menuduh orang yang merdeka, artinya tidak hamba sahaya, ya tentu akan ditegakkan had. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan akhir hadis yang dilafalkan atau yang diucapkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah ittaqullah fima malakat aimanukum. Lazimilah salat, artinya istiqomah, ya, istiqomah menjalankan salat, jagalah salat dan takutlah kepada Allah berkaitan dengan hamba sahaya kalian. Nah, ini tentu sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena yang namanya hamba sahaya, siapa yang mampu menjaga hak-haknya? Tidak ada yang mampu menjaga haknya kecuali Islam, kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis beliau itu telah menjaga hak-hak daripada hamba sahaya tersebut, yaitu tidak boleh dizalimi dengan bentuk segala kezaliman. Jangankan hamba sahaya yang berbentuk manusia, pada hewan pun tidak boleh dizalimi. Pada hewan tidak boleh dizalimi. Dan kita ketahui bagaimana seorang wanita masuk neraka gara-gara menyekap kucingnya, gara-gara mengunci kucingnya, tidak diberikan makan kucingnya, tidak diberikan peluang untuk mencari makan kucingnya. Akibat kucing itu sang wanita tadi masuk neraka. Itu kalau kucing. Bagaimana kalau manusia walaupun hamba sahaya? Bagaimana kalau manusia yang merdeka? Bagaimana kalau manusia yang keluarga kita? Itu tentu lebih dahsyat dosanya berkaitan dengan zalim, ya. Zalimnya seorang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan telah terdahulu di mukadimah kita sebutkan ayat-ayatnya, kita sebutkan hadis-hadisnya berkaitan dengan kezaliman. Nah, kemudian hadis terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayl wal bahaim. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Nabi melarang mengebiri kuda dan hewan ternak. Nah, Nabi disebut di sini melarang mengebiri kuda dan hewan ternak. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini kata Syekh Syuaib Al-Arnaud sebagai pentahqiq daripada Musnad Imam Ahmad, beliau sebutkan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Yang sahih disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga dirojihkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Yang sahih adalah dari ucapan Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidak menyukai mengebiri hewan. Ibnu Umar daripada Nafi' Maula Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana yakrahu ikhsa'al bahaim, bahwa Ibnu Umar tidak menyukai mengebiri hewan ternak, hewan. Wa yaqul la taqta'u namiyata khalqillah, jangan kalian memutuskan perkembangbiakan makhluk Allah. Jangan kalian memutuskan berkembangbiaknya makhluk Allah. Ini ucapan seperti ini sahih dari ucapan Ibnu Umar, dan itu disebut oleh para ulama sahih mauquf. Sahih mauquf dari ucapan Ibnu Umar. Sehingga karena tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan mengebiri hewan, jadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita telah selesai ya mengebiri manusia secara umum apa hukumnya, kemudian mengebiri hamba sahaya apa hukumnya, dan ini khusus-khusus dibahas di dosa besar yang ke-67, kemudian kaitannya dengan mengebiri hewan. Mengebiri hewan. Taib.
hewan yang dikebiri ini tentu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Ada hewan yang halal dimakan dagingnya seperti lembu, sapi, kambing. Nah, itu ya hewan yang boleh dimakan. Kemudian juga kaitannya dengan hewan yang tidak boleh dimakan tapi boleh dipelihara atau yang lainnya seperti kucing, kemudian anjing dan lain-lain daripada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dimakan dagingnya. Tapi berkaitan dengan hewan-hewan yang dimakan dagingnya, ya, hewan-hewan yang dimakan dagingnya tadi seperti kambing, sapi dan lain-lain, ini para ulama membolehkan jika ada maslahat di situ, terutama jika diharapkan dagingnya atau diharapkan menjadi gemuk sehingga dagingnya menjadi banyak. Dan itu yang diriwayatkan sebagai dalil, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di situ dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bi kabsyain azimain maujuain. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih atau pernah berkurban dengan 2 ekor kambing besar, 2 ekor kabs, nah, 2 ekor kambing besar maujuain. Nah, maujuain yang keduanya telah dikebiri. Yang keduanya telah dikebiri. Nah, jadi kebiri untuk hewan yang boleh dimakan itu apabila supaya gemuk, nah, itu dibolehkan oleh sebagian para ulama. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, intinya di situ ada maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat, asal-asalan saja supaya cantik-cantikan, nah, supaya lebih gagah dan seterusnya, ya tentu itu tidak menjadi maslahat. Kalau tidak ada maslahat, maka tentu tidak dibolehkan. Baik. Nah, terus kemudian kaitannya dengan hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, ini hewan yang tidak boleh dimakan, ini juga tidak jauh berbeda dengan pendapat yang sebelumnya, yang boleh dimakan. Artinya ukurannya adalah maslahat. Ukurannya adalah maslahat. Nah, sekarang anjing ini memang anjing kita disuruh untuk membunuhnya. Nah, tapi ada anjing-anjing yang dipelihara untuk menjaga rumah atau untuk berburu dan yang lain-lain. Nah, kalau dikhawatirkan, ada kekhawatiran nanti berkembang biak, nanti ada mafsadatnya, boleh untuk dikebiri. Yang banyak di antara kita adalah pemelihara kucing, ya, pemelihara kucing. Begitu juga halnya dengan kucing. Nah, itu dilihat maslahatnya. Dilihat maslahatnya. Ini terutama kucing pelihara, ya, kucing pelihara. Jadi kalau kucing liar, ya itu jangankan kebiri, ya, tangkapnya pun susah. Ya, bahkan kita diserang. Nah, jadi kalau udah menyerang, ya itu jangankan dikebiri, ya, dibunuh pun boleh. Nah, kita sekarang berbicara kucing peliharaan. Nah, bagaimana hukum mengebiri kucing peliharaan? Nah, dilihat kalau kucing peliharaannya itu mengganggu, ya, mengganggu dalam arti mengganggu, kan biasanya kalau kucing peliharaan sudah ada toiletnya masing-masing, toilet khususnya, ya, tempat membuang kotoran. Nah, begitu. Nah, ini kucing, ya, biasanya kucing yang yang birahinya naik, ya, baik itu kucing jantan atau kucing betina, itu tidak karuan, ya, tidak karuan. Jadi karena tidak bisa kontrol diri sendiri, jadi kencing sembarangan, begitu, ya, mengeong, ya, kalau meong, ya, mengeong keras sana sini, jadi mengganggu. Nah, jadi gimana? Gitu, apakah termasuk maslahat apa tidak? Sebagian para ulama mengatakan itu juga termasuk sebagai maslahat, karena salah satu solusinya adalah dikebiri. Salah satu solusinya adalah dikebiri. Karena kalau sudah dikebiri, maka dia akan normal kembali, bisa buang kotoran di tempat khususnya, kemudian tidak mengeong, mengeong-ngeong tidak karuan, gitu. Artinya tidak mengganggu penghuni rumah. Karena ini namanya kucing kan kucing peliharaan. Nah, oleh karena itu, kalau banyak kucingnya atau memang kalau tidak perlu memelihara kucing, ya jangan dipelihara kucing. Kenapa? Karena
sudah ada karena nanti akan berkonsekuensi demikian adanya. Nah, ini kalau terpaksa mengebiri karena memang terganggu dengan suaranya, terutama ketika naik birahinya, atau tergantung dengan terganggu dengan baunya ketika naik birahi, kencing sembarangan begitu. Nah, ini kalau terpaksa, artinya ada maslahat di situ, ya silahkan dikebiri. Tapi hukum asalnya tidak ada anjuran, ya, tidak ada anjuran untuk mengadopsi, tidak ada anjuran untuk memelihara kucing. Artinya jangan mentang-mentang ingat Abu Hurairah. Ingatnya Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, rawiyatul Islam, perawi Islam yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, itu kan suka kucing, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Abu Hurairah. Kita pun mau demikian. Tidak ada sama sekali, tidak ada hadis-hadis anjuran berkaitan dengan memelihara kucing. Apalagi pahala khusus berkaitan dengan memelihara kucing, tidak ada. Berbuat baik kepada hewan ada, bukan hanya hewan kucing saja, hewan semuanya. Tapi untuk memelihara khusus kucing itu tidak ada. Sehingga kalau demikian adanya, ya jangan pelihara kucing. Tapi kalau sudah pelihara, kemudian terjadi demikian adanya, itu sebagian para ulama membolehkan untuk mengebiri kucing tersebut gara-gara banyak mengganggu tadi. Tapi kalau penghuni rumah bisa atau mampu mengontrol hal-hal demikian, tadi kita sebutkan datang birahinya biasanya kencing sembarangan, meong-meong, itu kalau bisa diberikan solusi lain, entah dikunci lah, apalah begitu, waktu-waktu yang demikian, maka tentu itu lebih baik. Nah, lebih baik daripada kebiri. Artinya kebiri ini adalah jalan terakhir begitu, jalan yang paling akhir sekali. Nah, sehingga berbicara kebiri pada hewan pada umumnya, kalau ada maslahat seperti tadi hewan yang bisa dimakan dagingnya, maslahatnya diantaranya mengharapkan dagingnya lebih banyak, lebih gemuk, maka ini dibolehkan. Intinya ada maslahat. Nah, kalau tidak ada maslahat, itu pun tidak dibolehkan. Baik, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaitannya dengan dosa besar yang ke-67 ini, kiranya sampai di sini bahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam agama, memberikan kita taufik untuk mengamalkannya sampai akhir hayat kita, dan Allah meridhai kita semua dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke WhatsApp ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi apa ilat dilarangnya kebiri? Kalau karena memutuskan keturunan, bagaimana hukum alat-alat kontrasepsi atau bahkan sterilisasi yang sifatnya permanen? Yang kedua, apakah dalam sejarah dulu ada orang-orang yang suka mengebiri hamba orang lain? Tapi yang pertama, yang mengebiri tadi hikmah dan ilatnya secara detail ya kita sebutkan ya, kita sebutkan dari ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hikmah. Sebab kenapa dilarang? Ya, salah satunya memutuskan keturunan, perkembangbiakan keturunan diputuskan di situ. Kemudian juga taghyir khalqallah, di situ merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus lebih memilih suatu yang tidak sempurna. Kemudian juga di situ tasyabuh dan yang lain-lain. Nah, ini apakah bagaimana dengan alat-alat kontrasepsi atau bahkan sterilisasi yang sifatnya permanen? Dan ini tentu juga dibahas oleh para ulama ya, kaitannya dengan kalau ada hajat. Ini lagi-lagi ini kalau kontrasepsi ini kan tidak bersifat pada hukum asalnya ya. Itu tidak bersifat permanen, tidak sama seperti kebiri. Nah, kalau kebiri itu kan kalau udah dikebiri ya tidak bisa lagi dipasang-pasang lah apalah gitu. Tapi kalau alat-alat semacam ini itu lebih fleksibel adanya. Namun demikian juga alat-alat kontrasepsi seperti ini itu juga dibolehkan oleh para ulama dengan syarat-syarat yang telah ada begitu. Nah, jadi tidak secara permanen ya, tidak secara permanen. Kemudian juga atas persetujuan masing-masing pasangan. Atas persetujuan masing-masing pasangan. Ini kalau udah terpenuhi syarat-syarat seperti ini ya tentu dibolehkan.
Tapi kalau untuk permanen, ya itu tidak dibolehkan tentunya. Nah, jadi kalau untuk permanen memasang alat-alat kontrasepsi secara permanen, nah ini tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Darurat dalam arti kalau hamil, nah itu akan membahayakan ya dirinya, membahayakan janinnya. Nah, maka ini tentu permanen ini dibolehkan. Kalau dalam keadaan darurat. Ya tentu darurat seperti ini ya rujuk kembali kepada hasil daripada keputusan dokter yang terpercaya. Jadi wadah ya nomor satu. Kemudian yang kedua, apakah dalam sejarah dulu ada orang yang suka? Ya ada, ya dulu. Dan bahkan ini kalau kita melihat sebelum Islam datang, ini banyak hamba-hamba sahaya yang dikebiri. Banyak kalau kita baca sejarah, dan bahkan juga ada sebagian ya di zaman-zaman dahulu orang-orang yang tabatul ya, tabatul dalam arti fokus ibadah, ingin berkhidmat kepada Masjid An-Nabawi, itu banyak. Ada kisah-kisah yang sengaja mereka mengebiri diri sendiri agar nafsunya kurang sehingga mereka fokus ibadah. Namun itu semua tadi telah kita jelaskan. Nah, sungguh pun ya berkaitan dengan orang-orang yang dikebiri. Jadi sekarang bagaimana hukum orang yang dikebiri? Ya, kalau hukum asal pengkebirian tadi dah kita sebutkan ya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau kita menemukan ada orang yang dikebiri, atau kalau naudzubillah kita sudah dikebiri, ada orang yang dikebiri sejak kecil. Nah, karena itu bukan pilihannya dikebiri. Nah, bagaimana hukum orang yang telah dikebiri itu? Jadi hukum yang telah dikebiri itu hukumnya adalah laki-laki. Hukumnya adalah laki-laki. Tidak boleh masuk ke perempuan. Nah, jadi tidak boleh melihat perempuan, aurat perempuan, tidak boleh. Jadi hukumnya laki-laki. Ada di situ sebagian pendapat kalau kebiri nafsunya hilang. Jadi karena nafsunya hilang bisa melihat perempuan, bisa masuk ke perempuan. Nah, itu pendapat yang tidak kuat. Karena apa? Karena kalaupun dikebiri bukan berarti nafsunya hilang secara total, tidak. Nah, dan dia tetap hukumnya laki-laki. Nah, wallahu taala alam. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.